Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Habib Maulana dengan NIM 41321010021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang mandiri di bengkel XS Otomotif. Langsung saja ke pendahuluan. Bengkel mobil memainkan peran penting dalam perawatan, perbaikan, dan modifikasi kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan akan bengkel yang andal dan profesional juga semakin tinggi. Layanan bengkel mobil mencakup servis rutin, perbaikan komponen, modifikasi mesin, dan pemasangan aksesoris untuk meningkatkan performa, efisiensi, dan tampilan kendaraan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Bengkel XS Otomotif ini didirikan pada 2019 di daerah Cengkareng oleh Victor Ju. Bengkel ini menawarkan layanan perawatan rutin hingga modifikasi tingkat lanjut untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Selanjutnya ada lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan ini terletak di Jalan Anggrek nomor 2913 Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya ada logo dan visi misi perusahaan. Seperti yang kita lihat, ini adalah logo dari bengkel XS Otomotif. Selanjutnya kita akan ke visi dari bengkel XS Otomotif ini. Visi menjadi bengkel otomotif terpercaya yang memberikan layanan terbaik dan mendukung perkembangan teknologi otomotif di Indonesia. Selanjutnya misi, menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan modifikasi dengan standar tinggi. Kedua, mengutamakan profesionalisme dan transparansi. 3. Mengembangkan keahlian tenaga kerja. 4. Menyediakan solusi inovatif sesuai kebutuhan pelanggan. 5. Mendukung keberlanjutan lingkungan di dunia otomotif. 6. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya di bidang usaha perusahaan XS Otomotif ini melayani seperti 1. Servis rutin. Servis rutin ini terdiri dari penggantian oli, pengecekan rem, dan pemeriksaan sistem kendaraan yang lainnya. Yang kedua, ada swap engine, penggantian mesin dengan yang lebih bertenaga. Ketiga, pemasangan body parts. Itu meliputi modifikasi tampilan kendaraan untuk estetika dan aerodinamika. Keempat, porting polish, modifikasi saluran masuk dan keluar untuk meningkatkan performa mesin. Di mana di sini saluran masuk itu atau yang kita sering kenal dengan istilah intake manifold. Jadi di intake manifold ini akan dilakukan pembersihan dan dilakukan porting untuk membesarkan saluran udara masuk. Yang kedua, untuk saluran keluar itu disebut juga dengan exhaust manifold. Di sini dilakukan porting polish untuk meningkatkan performa mesin juga. Selanjutnya setting ECU. Tuning ECU untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi kendaraan. Untuk melakukan tuning ECU ini diperlukan sebuah perangkat komputer dan alat scan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan. Selanjutnya ada pembuatan knalpot custom. Di bengkel XS Otomotif ini kita juga bisa merequest knalpot custom untuk meningkatkan aliran gas buang dan torsi mesin. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada owner, seperti yang saya sebutkan tadi. Owner dari bengkel tersebut adalah Victor Ju. Selanjutnya ada admin itu bernama Leonardo Panggabudi. Selanjutnya ada struktur head mechanic. Head mechanic di sini dipimpin oleh Bapak Ian. Selanjutnya ada para pekerja. Yang pertama, owner bertanggung jawab atas keputusan strategis dan pengembangan usaha. Kedua, admin mengelola administrasi, jadwal, layanan, dan komunikasi pelanggan. Ketiga, head mechanic memimpin tim mekanik, memastikan kualitas pekerjaan dan mendistribusikan tugas. Worker melaksanakan tugas teknis sesuai arahan kepala mekanik. Selanjutnya bab 2 terkait lingkup dan aktivitas kerja praktik. Waktu dan pelaksanaan. Magang ini dilaksanakan di XS Otomotif Cengkareng, Jakarta Barat dari mulai 1 Februari hingga akhir Februari pada tanggal 28 Februari. Program magang dilakukan dari Senin hingga Sabtu dengan durasi 8 jam per hari. Namun waktu kerja dapat bervariasi tergantung pada event target yang harus diselesaikan. Di sini ada ringkasan aktivitas mingguan selama saya melakukan magang di bengkel tersebut. Aktivitas dimulai dengan perkenalan di lingkungan kerja dan mengikuti arahan pembimbing. Pada minggu pertama hingga seterusnya, fokus aktivitas adalah perbaikan mobil dan pemasangan komponen. Selanjutnya bab 3 tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas pengertian alat perkakas untuk maintenance sistem pengereman. Perkakas otomotif adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki, merawat, atau memeriksa kendaraan. Perkakas ini dapat berupa
tangan atau listrik, dan beberapa contoh utamanya meliputi 1. Kunci sok, pas, ring, dan inggris. Selanjutnya ada tang, terdiri dari tang kombinasi, tang lansip, tang potong, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada berlistrik dan gergaji mesin. Keempat, kunci pas torsi, dan lain-lain. Perkakas dipilih berdasarkan kebutuhan dan jenis kendaraan yang diperbaiki. Selanjutnya ada jack stand dan dongkrak. Jack stand di sini berfungsi untuk alat penumpang yang digunakan untuk menjaga kendaraan tetap terangkat setelah menggunakan dongkrak, memberikan keamanan selama perbaikan. Dongkrak, alat pengangkat kendaraan dengan prinsip mekanis atau hidrolik, digunakan untuk mengganti ban atau perbaikan lainnya. Dongkrak tidak bisa digunakan tanpa jack stand untuk keselamatan. Jadi di sini fungsi jack stand itu untuk memberikan keamanan selama perbaikan setelah dongkrak itu dilakukan penarikan. Selanjutnya tabung las dan mesin pres hidrolik. Tabung las menyimpan gas untuk melakukan pengelasan. Mesin pres hidrolik menggunakan tekanan hidrolik untuk menghasilkan gaya tekan yang kuat terdiri dari piston, silinder, pipa hidrolik, dan komponen lainnya. Selanjutnya perawatan sistem pengereman. Sistem pengereman adalah kunci keselamatan berkendara. Perawatan yang tepat menjaga kinerja rem dan menghindari risiko kecelakaan. Proses perawatan sistem pengereman terdapat 3 cara, yaitu inspeksi visual kampas rem. Seperti yang saya ketahui, kampas rem bisa dilakukan inspeksi secara visual. Di sini yang kita cek adalah ketebalan. Jika kampas rem itu sudah tipis, maka akan dilakukan penggantian part kampas rem, cakram rem. Cek goresan, retakan, atau karat. Jika terjadi kebalingan, maka diperlukan tindakan bubut atau penggantian part cakram rem. Kaliper rem, cek kebebasan gerak dan kebocoran. Selang rem, cek kerusakan. Jika selang rem sudah keras atau ada yang bocor, maka perlu untuk dilakukan penggantian. Tutup tangki minyak rem, cek apa ada kebocoran. Selanjutnya pemeriksaan kinerja rem, uji jalan. Untuk mengetahui kerusakan kinerja rem diperlukan uji jalan. Itu meliputi cek respon pedal rem, getaran, dan suara aneh. Uji tekanan, ukur tekanan minyak rem. Selanjutnya pembersihan dan perawatan pada sistem pengereman. Kaliper rem, bersihkan kotoran dan karat. Di sini biasanya kita membersihkan menggunakan kompresor angin dengan cara disemprotkan pada bagian kaliper. Jika terjadi kotoran yang berlebih, maka kita bisa menggunakan air yang berbusa. Kampas rem ganti jika terjadi keausan atau sudah tipis. Minyak rem ganti sesuai rekomendasi pabrikan. Pada umumnya minyak rem itu disarankan penggantian pada kilometer 40.000 km. Selang rem ganti jika terjadi kerusakan. Selanjutnya bab 4, pelaksanaan dan pembahasan. Maintenance pengereman pada mobil Toyota Supra. Yang pertama itu membuka hood depan dan mendongkrak mobil. Di sini istilah hood itu adalah kap mesin. Yang kedua, memberikan jack stand untuk keamanan. Ketiga, melepas roda depan dan roda belakang. Keempat, melepas kaliper brake pad. Kelima, melepas kampas rem. Keenam, pembersihan dan pengamplasan kampas rem. Jangan lupa untuk melakukan penyemprotan dengan kompresor pada bagian kaliper. Ketujuh, pemasangan kampas rem yang baru jika itu sudah tipis atau terjadi keausan. Yang 8, pemasangan kembali roda, dan tidak lupa untuk melakukan pengepresan dengan kunci torsi. Biasanya kunci torsi yang di sini kita gunakan itu torsinya di angka 120. Mengapa pentingnya maintenance pengereman? Program magang mandiri memberikan pemahaman mendalam tentang servis rutin dan perawatan mesin, termasuk pemeriksaan komponen, penggantian oli, pengecekan filter, dan perawatan sistem kelistrikan dan pendingin. Mahasiswa belajar menganalisis kondisi mesin, menentukan langkah perawatan yang tepat, serta menerapkan standar keamanan dalam setiap proses. Pengembangan keterampilan praktis. Memperoleh keterampilan praktis dan servis rutin, pengoperasian alat bengkel, dan pemeliharaan komponen utama seperti rem, suspensi, dan transmisi. Kontribusi inovatif. Dapat memberikan kontribusi inovatif seperti mengusulkan penggunaan perangkat diagnosis terbaru atau alat scan yang menyempurnakan metode perawatan. Dengan adanya alat scan ini, kita dapat mempermudah untuk menemukan suatu masalah atau trial error pada suatu mobil. Kontribusi ini membantu peningkatan efisiensi dan kualitas layanan bengkel. Di samping adalah proses ketika saya melakukan pembongkaran, pengamplasan, dan pembersihan kampas rem, serta selanjutnya bab 5, penutup. Di sini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, kesimpulan. Magang memberikan pengalaman kerja dalam servis sistem pengereman pada mobil.
Magang membuka kesempatan berinteraksi dengan profesional otomotif dan memperluas jaringan. Ketiga, mahasiswa memahami berbagai metode perawatan sistem pengereman, mulai dari cara pengecekan, cara perawatan, dan cara penggantiannya. Selanjutnya ada rekomendasi. Di sini pertama, mahasiswa sebaiknya lebih aktif dalam magang untuk meningkatkan pengalaman praktis. Yang kedua, mahasiswa perlu menyelaraskan pengetahuan teori dengan pengalaman lapangan. Jadi kita setelah melakukan magang, maka secara tidak langsung kita mendapat pengalaman di lapangan secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.